Perkenalkan, nama saya Iputu Suwanyana dengan NPM 2021-32-12-13-02. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya, mengapa bisnis internasional jauh lebih kompleks saat ini dibandingkan 20 tahun yang lalu? Jawabannya, karena sejumlah faktor yang berkembang seiring globalisasi, teknologi, dan dinamika geopolitik. Pertama, globalisasi yang semakin mendalam telah memperluas jaringan perdagangan global, membuat rantai pasokan semakin panjang dan rentan terhadap gangguan seperti pandemi, perubahan kebijakan, perdagangan, dan konflik internasional. Perusahaan kini harus menghadapi resiko yang lebih besar dalam menjaga stabilitas operasional global mereka. Yang kedua, perkembangan teknologi digital seperti e-commerce, kecerdasan buatan, dan big data telah mengubah cara bisnis beroperasi secara global. Meski membuka peluang baru, teknologi ini juga menuntut perusahaan untuk berinvestasi dalam infrastruktur digital, keahlian baru, serta melindungi privasi dan keamanan data di berbagai yurisdiksi dengan regulasi yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Imade Adnyana Diputra dengan NPM 265. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan nomor 1. Ketiga, peraturan dan kebijakan perdagangan internasional menjadi lebih rumit. Dengan banyak negara menerapkan kebijakan proteksionis, standar lingkungan yang ketat, dan regulasi privasi data, bisnis internasional sekarang harus lebih tanggap terhadap perbedaan peraturan di berbagai negara yang seringkali mengharuskan penyesuaian strategi operasional yang signifikan. Selain itu, meningkatnya kesadaran sosial tentang keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan juga menambah tingkat kompleksitas. Perusahaan harus mengelola dampak sosial dan lingkungan mereka dengan lebih serius untuk memenuhi harapan konsumen dan peraturan internasional, menambahkan dimensi baru dalam pengambilan keputusan bisnis global. Secara keseluruhan, peningkatan teknologi, regulasi, risiko global, dan ekspektasi sosial telah membuat bisnis internasional lebih menantang dan kompleks dibandingkan 2 dekade yang lalu. Perkenalkan, nama saya Silomade Caya Putri Pinate dengan NPM 264. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah, apakah perdagangan internasional secara akurat mencerminkan kompetisi global? Nah, menurut saya, perdagangan internasional ini dapat mencerminkan kompetisi global, tetapi tidak selalu secara akurat. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yang dialami seperti adanya perbedaan regulasi, perbedaan biaya produksi, maupun kebijakan proteksionisme. Hal itu mempengaruhi daya saing. Ada pula ketimpangan akses terhadap pasar global, terutama bagi negara berkembang yang menghadapi keterbatasan infrastruktur maupun keterbatasan teknologi yang menyebabkan kompetisi global ini dirasa tidak merata bagi mereka. Nah, di dalam pasar global ini kan terdapat banyak perusahaan multinasional besar yang mendominasi pasar global yang menyebabkan terbatasnya persaingan bagi perusahaan kecil maupun perusahaan menengah dalam hal skala maupun dalam hal pemasaran produknya. Nah, meskipun perdagangan internasional ini memberikan gambaran tentang kompetisi global, tetapi banyak faktor lain yang menghambat dan yang harus dipertimbangkan untuk dapat menyebut perdagangan internasional ini sebagai kompetisi global secara akurat. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Koma Ines Ramailia, NPM 269. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa pola konsumsi serupa di seluruh negara industrialis meskipun ada perbedaan budaya. Pola konsumsi yang serupa di negara-negara industrialis meskipun perbedaan budaya tetap ada dipengaruhi oleh globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi. Globalisasi memungkinkan penyebaran tren internasional melalui media, teknologi, dan merek global yang mempengaruhi preferensi konsumen di seluruh dunia. Produk-produk seperti gadget, makanan cepat saji, dan mode menjadi bagian dari gaya hidup perkotaan yang seragam di banyak negara. Perusahaan multinasional
juga memainkan peran besar dengan strategi pemasaran global yang mempromosikan merek yang sama di berbagai negara, menciptakan pola konsumsi yang mirip di kalangan konsumen meskipun budaya mereka berbeda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Devita Pasung dengan NPM 291. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana pemasaran global berbeda dari pemasaran internasional? Pemasaran global dan pemasaran internasional memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan dan cakupan strateginya. Pemasaran internasional fokus pada ekspansi ke pasar luar negeri dengan menyesuaikan strategi pemasaran untuk setiap negara atau wilayah secara individual. Dalam pendekatan ini, perusahaan menganggap setiap pasar asing sebagai entitas terpisah dengan kebutuhannya sendiri, sehingga seringkali melakukan penyesuaian produk, harga, promosi, dan distribusi sesuai dengan budaya, preferensi, dan regulasi lokal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raffian Usama dengan NPM 314. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan nomor 4. Sebaliknya, pemasaran global berupaya menciptakan keseragaman dalam strategi pemasaran di berbagai negara dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan konsisten di seluruh dunia. Perusahaan dengan strategi global cenderung melihat dunia sebagai satu pasar tunggal dan mencari cara untuk menyatukan merek dan penawaran produk yang tepat dapat diterima oleh berbagai kelompok konsumen secara global, dengan beberapa penyesuaian kecil bila diperlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun merek yang kuat dan kohesif di seluruh dunia dengan efisiensi yang lebih tinggi dalam hal biaya dan operasional. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Nikita Oktaviani, NPM 331. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dengan pertanyaan, menurut Anda, apakah perusahaan harus memasarkan produk yang sama dengan cara yang sama di seluruh dunia atau tidak? Berikan alasannya. Perusahaan tidak harus memasarkan produk yang sama dengan cara yang sama di seluruh dunia karena preferensi konsumen, budaya, dan kondisi pasar berbeda-beda di setiap negara. Strategi pemasaran yang terlalu homogen dapat mengabaikan kebutuhan lokal dan menghasilkan ketidakcocokan dengan harapan pelanggan di berbagai wilayah. Pendekatan yang lebih adaptif yaitu menggunakan strategi globalisasi, menggabungkan pemasaran global dengan penyesuaian lokal dapat lebih efektif. Dengan menyesuaikan kampanye pemasaran berdasarkan kondisi lokal seperti nilai budaya, regulasi, dan perilaku konsumen, perusahaan dapat lebih mudah membangun hubungan yang kuat dengan audiens lokal dan meningkatkan peluang keberhasilan produk di pasar yang berbeda. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikita Sri Parwati, NPM 266, akan menjawab pertanyaan nomor 6. Bagaimana internet mempengaruhi pemasaran global? Internet telah merevolusi pemasaran global dengan memperluas jangkauan dan membuka akses ke pasar internasional dengan biaya lebih rendah melalui platform digital seperti e-commerce dan media sosial. Internet memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Hal ini membuka peluang baru untuk pasar internasional. Perusahaan dapat dengan mudah menjangkau konsumen di berbagai belahan dunia. Selain itu, internet memungkinkan personalisasi dan segmentasi pasar yang lebih efektif, di mana data pelanggan itu dapat dianalisis untuk menciptakan kampanye pemasaran yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan spesifik di setiap wilayah. Transparansi dan penyebaran informasi yang cepat melalui internet juga meningkatkan daya saing karena konsumen dapat dengan mudah membandingkan produk dan layanan dari berbagai negara. Internet mendorong perusahaan untuk lebih responsif dan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal di seluruh dunia. Dengan akses yang lebih mudah ke pasar global, perusahaan harus bersaing tidak hanya dengan pemain lokal tetapi juga dengan perusahaan internasional. Terima kasih.